Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang hari raya Paskah, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, gereja, lebih khusus lagi sakramen-sakramen, lebih khusus lagi sakramen Ekaristi, itu bukanlah tempat endorsement, bukan tempat beriklan gratis. Mengapa saya katakan demikian? Karena kadang-kadang selalu ada saja orang yang memohon rahmat Tuhan, memohon kebaikan Tuhan melalui Ekaristi, khususnya melalui intensi, tetapi sekaligus disadari atau tidak, sekaligus beriklan. "Tuhan, aku mohon jodoh. Ciri-ciriku A, B, C. Kriteriaku yang jodoh yang kucari adalah A, B, C." Di dalam intensi hanya dibacakan, didoakan, mohon jodoh bagi si A. Selesai misa yang penuh rahmat, dia marah. "Loh, kenapa ciri-cirinya tidak disampaikan? Bagaimana orang tahu saya siapa seperti apa?" Bukan itu. "Tuhan, aku mohon rahmat supaya rumahku terjual di jalan A nomor sekian, RT RW lengkap semuanya. Nomor teleponnya juga dicantumkan. Oleh imamnya didoakan, mohon rahmat Tuhan supaya rumah dari saudara atau saudari A terjual." Selesai misa yang penuh rahmat, ia marah. "Bagaimana Tuhan tahu alamatnya kalau tidak disebutkan? Bagaimana Tuhan tahu?" Tuhan yang Maha Tahu pun dipertanyakan. Bagaimana calon pembeli tahu kalau alamat dan nomornya tidak disebutkan? Seringkali hal-hal yang tidak murni masuk ke dalam perjalanan rohani kita tanpa disadari. Maka seolah-olah yang rohani pun diduniawikan, menjadi tempat promosi tadi, menjadi tempat iklan tadi. Saudara-saudari, hari ini kita telah mendengar bagaimana Paulus mengajarkan tentang kasih, dan bagaimana ajaran tentang kasih itu menjadi semakin nyata di dalam Injil, khususnya di dalam keluarga Maria, Marta, dan Lazarus. Sebelumnya, Yesus pernah menegur Marta dengan cukup keras ketika Marta mengiklankan, mempromosikan kebaikannya, jasanya, dan
menjelekan Maria yang hanya duduk di depan, di bawah kaki Yesus. Dia yang benar, orang lain saudarinya sendiri salah. Sebetulnya apa yang dilakukan Marta benar, apa yang dilakukan Maria benar. Menjadi salah ketika ia mulai mengiklankan, mempromosikan kebaikannya dan menjelekan orang lain. Dan dari pengalaman itu, ketika Yesus menegur, keluarga ini semakin dipenuhi oleh kasih, karena selalu terjadi penyucian terus-menerus, terjadi rekonsiliasi terus-menerus. Maka kemudian mereka menjadi duta-duta, menjadi promotor dari kasih Allah di dalam hidup mereka. Di mana ada kasih, Tuhan hadir. Keluarga ini saling mengasihi, maka Tuhan hadir di dalam keluarga ini. Mereka mengasihi Tuhan satu sama lain secara personal, secara pribadi, dan karena itu pula mereka di dalam keluarga saling mengasihi. Dan lihatlah kekuatan kasih itu. Kasih satu sama lain di antara Maria dan Marta yang masih hidup mampu menghadirkan Tuhan di dalam rumah ini, dan bukan hanya menghadirkan Tuhan, tetapi membangkitkan Lazarus yang mati. Maka saudara-saudari, saya mau mengajak kita semua untuk berefleksi. Kita tidak mengiklankan kepentingan pribadi dalam hal-hal rohani, tetapi bagaimana menghadirkan yang ilahi dalam yang hal-hal yang duniawi dan jasmania. Ini yang utama. Dan bagaimana kita mampu menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, sehingga kehadiran Tuhan dalam diri kita itu memberi kehidupan, kebangkitan, bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk orang lain. Mungkin Anda melihat, atau Anda sendiri yang merasakan, bagaimana orang merasakan rahmat Tuhan karena hidup Anda. Ketika kesulitan menghadang, hambatan menerpa, jatuh bangun terjadi, tetapi karena melibatkan Tuhan mampu bertahan. Dan yang kita merasa sia-sia perjuangan kita mungkin, tetapi orang lain menemukan Tuhan luar biasa ya. Mengapa? Ia bekerja dalam saudari A, saudara B, dalam diri Anda, yang mampu bertahan dalam berbagai cobaan dinamika hidup. Orang lain merasakan kebangkitan karena hidup kita, padahal kita sendiri sedang pontang-panting. Tetapi itulah kasih menghadirkan Tuhan, dan kasih itu menghidupkan, membangkitkan sesama. Sekali lagi, mari kita menjadi promotor, menjadi tanda dari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, bukan menjadi promotor bagi kepentingan-kepentingan yang tidak murni. Tuhan memberkati.